Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Kembali kita membahas mengenai fikih mazhab Syafi'i, dasar dari dasarnya, yaitu diambil dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayati wa Taqrib, Matan Abi Suja'. Masuk ke pembahasan ya, syarat-syarat ketika ingin menegakkan sholat. Ya, ketika ingin menegakkan sholat, syarat-syaratnya apa saja? Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasara itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Ya. Syarat-syarat sholat sebelum masuk ya, atau sebelum menegakkan sholat itu ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah toharatun a'dha'i minal hadasi wan najasi, ya, yaitu toharoh, ya, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan juga suci dari najis. Ya, ini menjadi hal yang sudah kita ketahui bersama. Ketika ingin melaksanakan sholat, kita sudah dalam kondisi suci, baik badan kita dari hadas besar maupun hadas kecil, dan juga dari najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa in kuntum junuban fatahharu. Ya. Lalu yang kedua, yang kedua adalah wasatrul aurati bilibasi tahirin, yaitu menutup aurat dengan libas, dengan pakaian yang suci, ya, dengan pakaian yang suci. Ya, ini sudah maklum. Ya, ada tambahan ya, bahwa ketika kita ingin sholat, usahakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang baik. Ya, pakaian yang baik, pakai koko, pakai kopiah. Tidak, atau diusahakan tidak memakai pakaian yang ada tulisannya di belakang, karena akan mengganggu jamaah yang lain. Nah, ini satrul aurat juga coba kita akan bahas sedikit ya. Jadi satrul aurat itu baik laki-laki itu satrul auratnya itu adalah dari pusar sampai lutut ya, kurang lebih. Jadi bagian dari pusar sampai lutut adalah aurat laki-laki. Nah, tidak boleh ditampakkan. Lalu auratnya wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, maka bagi muslimah ya, dimanapun kalian berada, maka tutuplah ya rambut-rambut kalian dengan hijab, karena itu adalah sebuah aurat yang harus ditutupi. Nah, mudah-mudahan ketika ingin atau ketika telah memahami ilmunya, mudah-mudahan diamalkan. Ini menjadi perhatian karena masih banyak sekali wanita-wanita kaum muslimah yang belum menutup auratnya. Lalu yang selanjutnya adalah wal wuqufu ala makanin tahirin. Yang ketiga ya, yaitu berdiri di tempat yang suci. Ya, tempatnya ya masjid tempat suci. Kalau misalnya di lapangan, juga di lapangan yang suci. Lalu yang keempat adalah wal ilmu biduhulil waqti, yaitu kita mengetahui ilmu tentang kapan masuknya waktu sholat. Ini jadi penting juga. Kemarin sudah kita bahas kapan waktu zuhur itu masuk waktu zuhur. Maka di sana disebutkan waktu zuhur itu adalah zawalus syams, ketika matahari itu mulai tergelincir. Nah, kapan akhirnya? Ketika, kemarin sudah kita bahas. Coba nanti lihat di part yang berkaitan tentang pembahasan itu. Lalu selanjutnya adalah wa istiqbalul qiblah. Yang kelima adalah kita menghadap kiblat. Nah, ini menjadi syarat ya.
Maka di sini menjadi perhatian penting kita semua adalah bagaimana seorang mukmin itu manakala masih satu kiblat dengan kiblatnya sama, yaitu Ka'bah, masih sholatnya juga sholatnya sama, ya sebagaimana gerakan-gerakan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya, dan juga penyembelihannya juga sama, ya membaca basmalah, ya, maka itu adalah saudara kita dan kita tidak boleh menyakitinya baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Lalu yang selanjutnya adalah sedikit tambahan tentang wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini, yaitu dibolehkannya meninggalkan kiblat atau tidak menghadap kiblat pada dua kondisi. Yang pertama adalah fi siddatil khauf, ketika seseorang itu sangat ketakutan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa fi nafilati fi safarin ala rahilati, yaitu ketika ia mengerjakan sholat nafilah, sholat sunnah ketika safar di atas kendaraannya. Nah, jadi ketika safar di atas kendaraannya ia melaksanakan sholat sunnah, maka diperbolehkan ia tidak menghadap kiblat karena memang di kendaraan itu tidak tentu arah kiblat itu di mana. Nah, demikian mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Ada 5 hal ya yang menjadi syarat seorang mukmin ketika melaksanakan sholat itu harus ditunaikan. Pertama adalah suci anggota tubuhnya dari hadas besar maupun hadas kecil dan juga dari najis. Lalu ia usahakan bahwa ia menutup aurat, ya. Yang kedua, yang ketiga adalah dia berdiri di tempat yang suci, ya, berdiri di tempat yang suci. Yang keempat adalah ia mengetahui ilmu tentang masuknya waktu sholat. Ya, kalau sudah sekarang itu sudah enak ya, ada jadwalnya, tidak bisa dilihat jadwalnya. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah ia harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak sah sholatnya. Dan dua kondisi dibolehkannya tidak menghadap kiblat manakala seorang itu dalam keadaan sangat ketakutan, yang pertama. Yang kedua adalah ketika ia mengerjakan sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.